Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Fahri. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dari Fakultas Pertanian Program Studi Ilmu Tanah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang ekologi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ekologi? Kalau nggak tahu, mari kita lanjut ke materinya. Nah, ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Dan ekologi juga mempelajari tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad hidup. Nah, contoh kecilnya itu seperti ada kolam ikan di halaman rumah lah contohnya. Terus di dalam kolam ikan tersebut terdapat ikan sebagai konsumen, terus alga sebagai produsen, dan siput sebagai pengurai. Nah, alga menghasilkan oksigen dari fotosintesis dan ikan memakan alga dan siput membersihkan sisa-sisa makanan serta tanaman mati di dasar kolam. Nah, terus pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Nah, faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Nah, ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem, yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Nah, itulah tadi pengertian dari ekologi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi kali ini saya akan membahas tentang asas-asas lingkungan. Nah, materi kali ini kita membahas bagaimana cara kita merawat lingkungan agar ekosistem dapat berjalan. Nah, ada beberapa prinsip yang dapat kita terapkan agar ekosistem dapat berjalan. Nah, yang pertama ada prinsip pencegahan. Nah, ada kata-kata yang mengatakan lebih baik mencegah kerusakan lingkungan daripada memperbaikinya setelah rusak. Nah, contohnya ini kita mencegah hal-hal yang dapat merusak lingkungan daripada kita memperbaikinya setelah terjadi kerusakan. Nah, yang kedua ada prinsip pemulihan. Nah, prinsip pemulihan ini kita mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula setelah terjadi kerusakan. Nah, contohnya ini ada lingkungan yang rusak. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus turut membantu memperbaiki lingkungan tersebut agar ekosistem dapat berjalan. Nah, prinsip keterlibatan publik. Nah, prinsip keterlibatan publik ini kita melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Nah, contohnya ini kita ajak masyarakat agar bisa bergotong royong untuk sama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan ekosistem dapat berjalan. Nah, selanjutnya ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini kita memastikan bahwa beban dan manfaat dari aktivitas lingkungan didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Nah, contohnya ini kita harus adil. Nah, contohnya ketika ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, kita sebagai masyarakat kita harus ikut serta. Nah, jangan ada tinggal di rumah santai-santai sedangkan ada masyarakat bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya, karena kita sama-sama merasakan manfaat dari kebersihan lingkungan tersebut. Terus terakhir ada prinsip keseimbangan ekologis. Nah, prinsip keseimbangan ekologis ini kita menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa merusak ekosistem. Nah, asas-asas ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang. Nah, mungkin cukup materi pada asas-asas lingkungan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi ekosistem. Nah, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Secara umum,
ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Nah, yang pertama ada ekosistem air atau biasa disebut dengan akuatik. Nah, ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam kehidupan perairan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ekosistem air tawar, kedua ada ekosistem air laut, ketiga ada ekosistem estuari, dan keempat ada ekosistem pantai, dan kelima ada ekosistem sungai, dan keenam ada ekosistem terumbu karang, dan ketujuh ada ekosistem laut dalam, dan kedelapan ada ekosistem lamun. Nah, yang kedua ada terrestrial atau ekosistem darat. Nah, penentuan zona dalam ekosistem terrestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terrestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terrestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Berikut beberapa di antaranya ekosistem darat. Yang pertama ada tundra. Kedua ada kars atau batu gamping atau gua. Hutan hujan tropis. Keempat ada hutan gugur. Kelima ada taiga. Dan keenam ada sabana. Dan ketujuh ada padang rumput. Dan terakhir gurun. Nah, ketiga ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan contohnya seperti sawah. Nah, sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh dari ekosistem buatannya yaitu seperti bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem seperti sawah tada hujan, dan ada juga sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, dan terakhir ada ekosistem ruang angkasa. Nah, mungkin itu saja materi tentang ekosistem. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi rantai makanan dan jaringan makanan. Nah, rantai makanan adalah suatu peristiwa yang memiliki beberapa tingkatan. Tiap tingkatan dari rantai makanan dalam ekosistem disebut tingkat trofik. Nah, urutan tingkat trofik dalam rantai makanan adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Nah, tingkat pertama yaitu organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan hijau seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Nah, dan konsumen satu. Nah, konsumen satu selanjutnya di tingkat atasnya terdapat konsumen yang merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, konsumen ini terbagi menjadi konsumen primer dan konsumen satu yang merupakan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, serangga, dan lainnya. Nah, ada juga konsumen 2. Lalu ada konsumen sekunder atau konsumen 2 yang merupakan organisme pemakan herbivora. Dan ketiga ada konsumen 3. Lalu ada konsumen tersier atau konsumen 3 yang memakan hewan herbivora dan seterusnya. Dan ada konsumen puncak. Nah, konsumen puncak di jenjang paling atas dan berada di trofik tertinggi adalah konsumen puncak yang tidak punya predator yang memakan dirinya seperti manusia, beruang, buaya, singa, atau paus pembunuh. Nah, pengurai terdapat juga tingkatan lain seperti detritivore atau spesies pengurai seperti cacing tanah serta decomposer yang juga pengurai seperti jamur dan bakteri. Mungkin cukup itu saja materi tentang rantai makanan dan jaringan makanan. Kita lanjut ke materi terakhir. Nah, kita masuk ke materi terakhir.
Nah, materi terakhir ini kita membahas tentang populasi dan komunitas. Nah, dalam ekologi, populasi dan komunitas adalah dua konsep yang merujuk pada kelompok organisme, tetapi dengan cakupan yang berbeda ya. Nah, yang pertama ada populasi. Nah, populasi ini adalah kelompok individu dari spesies yang sama yang tinggal di area geografis tertentu pada waktu yang sama. Misalnya, populasi beruang coklat di sebuah hutan. Populasi fokus pada spesies dan interaksi di dalam kelompok tersebut. Nah, sedangkan komunitas ini merujuk pada semua populasi dari berbagai spesies yang berbeda di area tertentu dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, komunitas hutan mencakup berbagai populasi seperti beruang, rusa, pohon, tumbuhan, dan mikroba yang saling berinteraksi dalam ekosistem hutan. Dengan kata lain, populasi adalah bagian dari komunitas yang lebih besar yang mencakup berbagai spesies dan hubungan antar spesies dalam suatu ekosistem. Nah, mungkin cukup itu saja materi terakhir kita. Oke. Akhirnya selesai juga nih materi. Capek ya. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rehan Fahri izin mengakhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.